sahabat tani, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Desa Putu Santi Windayani. Nah, di video kali ini, saya bersama tim BPP Banjar akan membahas seputar inovasi pertanian. Nah, sahabat tani, sekarang saya bersama tim BPP Banjar sudah berada di Banjar Dinas Pegentengan Desa Banjar, tepatnya di kelompok tani ternak Suaka Mitra. Kami akan meliput kearifan lokal atau potensi lokal yang ada di sini. Salah satunya yaitu tanaman pisang. Nah, pasti sahabat tani sudah tidak asing lagi ya dengan tanaman pisang. Tanaman pisang yang dibudidayakan di sini adalah jenis tanaman pisang yaitu pisang raja. Selain dikonsumsi, pisang raja ini juga digunakan sebagai sarana upacara untuk agama Hindu. Nah, sahabat tani, sebagai bahan informasi, tanaman pisang yang dibudidayakan di sini merupakan salah satu produk unggulan loh. Hal ini dibuktikan dari banyaknya mengikuti ajang perlombaan atau festival buah, bahkan sampai mendapatkan juara satu. Nah, ini dia salah satu contohnya. Piagam penghargaan sebagai juara satu kontes buah pisang dalam rangka Twin Lake Festival Buyan dan Tamlingan tahun 2017. Rahasianya, karena tanaman pisang di sini telah mendapatkan sentuhan teknologi dari PGPR dan biourin. Halo sahabat tani, nah saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penyuluh pertanian lapangan Desa Banjar, yaitu Bapak Insinyur Made Budiarte. Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Semoga teman-teman juga dalam kondisi sehat. Jangan lupa protokol kesehatan ya. Nah Pak, menurut pandangan Bapak ini Pak, bagaimana, apa sih itu PGPR, kemudian biourin, dan apa sih manfaatnya bagi tanaman? Terima kasih. Jadi saya jelaskan kenapa kita menggunakan biourin. Awalnya karena limbah yang ada di sekitar kita cukup terbuang, padahal mempunyai manfaat yang cukup banyak dan bisa mengurangi penggunaan bahan kimia yang kita lakukan selama ini. Jadi pemanfaatan limbah ini kita maksudkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi para petani. PGPR ini istilahnya memanfaatkan bakteri yang ada di akar bambu. Jadi kita memanfaatkan kandungan lokal kita juga. Kenapa kita harus menggunakan produk luar kalau kita punya produk di dalam yang lebih bagus. Jadi akar bambu mengandung bakteri rhizobium yang cukup membantu untuk meningkatkan kesuburan tanaman. Nike kita proses untuk mendapatkan nilai tambah juga. Jadi memanfaatkan kandungan lokal lagi. Baik, terima kasih Bapak informasinya. Jadi itu dia manfaat dari PGPR dan biourin. Untuk proses pembuatan dan pengaplikasiannya, kita nanti akan langsung bersama salah satu anggota kelompok di kelompok tani Suaka Mitra. Halo sahabat tani, nah pada hari ini saya sedang berada di lokasi proses pengolahan urin sapi yang nantinya akan menjadi biourin bersama dengan salah satu pengurus dari kelompok tani Suaka Mitra Desa Banjar, yaitu Bapak Nengah Setiawan. Mari kita sapa dulu yuk Pak Nengah Setiawan yuk. Selamat pagi Pak, apa kabar? Ibu sehat. Baik Pak, kami dari tim BPP Banjar ingin mengetahui nih Pak, bagaimana sih proses pembuatan urin sapi yang nantinya akan menjadi biourin. Nah sahabat tani, kita langsung aja yuk sama Pak Setiawan. Terima kasih atas waktunya. Urin yang pertama, urin dialirkan ke bak pertama. Setelah itu yang masih bercampur dengan kotoran. Setelah itu ditampung di bak kedua yang urinnya sudah jernih. Setelah bak kedua lagi ditampung ke bak ketiga, yaitu urin yang langsung difermentasi dengan fermentor formula urin, RB sama aksobater, dan bongol pisang, sabut kelapa. Setelah itu urin diaduk dengan blower selama paling sedikit 8 jam. Setelah urin diaduk baru ditarik memakai mesin dan ditempatkan di tower. Setelah biourin sudah jadi, baru bisa diaplikasikan ke semua jenis tanaman. Nah sahabat tani, itu tadi ya penjelasan mengenai bagaimana proses pembuatan atau pengolahan urin sapi menjadi biourin. Nah untuk sekarang, bagaimana proses pengolahan atau pembuatan PGPR itu sendiri? Kita langsung aja juga bersama Bapak Nengah Setiawan. Silakan Bapak. Terima kasih waktunya. Untuk pembuatan PGPR, pertama-tama kita ambil akar bambu yang kedalamannya dari tanah yaitu 30 cm. Setelah itu akar bambu ini di angin ini, setelah itu direndam dengan air 10 liter dengan akar bambu 1 kg. Setelah 4 hari baru kita buatkan makanan bakteri yang ada di akar bambu,
yaitu fermentasinya makanan dengan makanan tersebut, yaitu pertama gula pasir 1 on, terasi 1 on, dedak 1 kilo, dan pamor pinang 1 sendok teh. Setelah ini semua ini direbus sampai mendidih. Setelah mendidih kira-kira di 20 menit dibiarkan. Setelah itu baru didiamkan sampai dingin. Setelah air ini dingin, baru kita campur dengan rendaman akar bambu. Setelah itu baru kita fermentasi selama 14 hari. Kalau selama 14 hari rendaman ini tidak berbau, berarti PGPR itu sudah berhasil. Kalau berbau, maka PGPR itu tidak berhasil. Setelah PGPR tidak berbau, baru kita aplikasikan ke semua jenis tanaman. Begitu Ibu. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Jadi sahabat tani, itu tadi penjelasan singkat mengenai proses pembuatan PGPR dan juga proses pengolahan urin sapi menjadi biourin. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengaplikasikan ke tanaman pisang. Untuk pengaplikasiannya nanti kita akan langsung dengan salah satu anggota dari kelompok tani ternak Suaka Mitra. Halo sahabat tani, nah sekarang saya sudah berada di salah satu kebun milik anggota dari kelompok tani ternak Suaka Mitra. Nah saat ini saya bersama dengan Bapak Nengah Guciman. Nah kita sapa dulu yuk Bapak Nengah Guciman. Bapak selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Baik. Sehat-sehat ya Pak. Nah jadi Bapak Nengah Guciman ini akan memberikan informasi kepada sahabat tani cara pengaplikasian dan dosis yang diberikan pada tanaman pisang untuk PGPR dan biourin. Yuk langsung aja kita simak. Silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami selaku anggota kelompok sangat merasa bersyukur sekali dengan ikut terlibat di dalam kelompok tani ternak. Karena di mana di samping penggunaan limbah padat juga penggunaan limbah cair yaitu biourin. Karena pisang ini komoditi yang umumnya masyarakat ini sudah tidak asing lagi, lebih-lebih tanaman pisang seperti yang ada di tempat ini yaitu pisang raja. Nah, pisang raja ini untuk penjualannya cukup lumayan, di samping juga pisang Ambon. Sedangkan yang lain-lainnya itu ya harganya lebih rendah umumnya begitu. Nah, untuk penggunaan biourin di pisang begitu, kami untuk di bawah biasanya digunakan pada menjelang musim hujan, terus saat musim hujan dan menjelang akhir musim hujan. Sedangkan untuk musim panasnya kami tidak menggunakan karena biasanya penggunaan biourin ini dicampur dengan air, yaitu perbandingannya 1 liter biourin dicampur dengan 10 liter air begitu. Sehingga kalau musim panas itu kondisi tanah ini agak kering, cukup memerlukan air sehingga kami tidak menggunakan. Sedangkan di samping penggunaan di bawah yang umumnya ya kadang-kadang 2 minggu sekali disiram. Terus untuk di atasnya seperti hal dilihat ini, pada saat memotong jantung pisang ini kita isi biourin dengan menggunakan plastik yang foil aluminium gitu, bukan plastik bening, dan diikat selama sampai pohon pisang ini dipetik begitu. Ini buktinya di mana pohon pisang ini yang kelihatannya dari segi batangnya dengan buahnya tidak cocok karena batangnya kecil, namun buahnya ini kira-kira baru berumur sekitar 2 bulan lebih. Nah, itu buktinya bahwa penggunaan biourin sangat bermanfaat bagi petani, terutama kalau penggunaan biourin ini dicampur dengan PGPR, karena PGPR ini zat perangsang sehingga untuk mencerap zat-zat atau makanan di dalam tanah ini lebih cepat dicerap oleh tanaman begitu. Ya, hanya sekian. Terima kasih. Halo sahabat tani, segitu dulu ya video kita pada hari ini. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk sahabat tani semua. Jangan lupa like video ini ya. Sampai jumpa.